Mengatasi ego dan menemukan kedamaian dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang menjadi suri teladan bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni bagaimana mengatasi ego dan menemukan kedamaian dalam Islam. Ego, atau dalam istilah Islam dikenal sebagai nafs, seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan spiritual kita. Ketika ego dibiarkan tanpa kendali, ia bisa membawa kita pada sifat sombong, iri hati, dan keinginan duniawi yang berlebihan. Namun, ketika kita mampu mengelola ego sesuai dengan ajaran Islam, ia bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kedamaian sejati. Dalam Islam, ego atau nafs adalah bagian dari diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Surah Yusuf ayat 53. Ayat ini mengajarkan bahwa ego memiliki kecenderungan untuk mengarah pada kejahatan, tetapi juga dapat ditundukkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Islam membagi nafs menjadi 3 tingkatan. 1. Nafs al-ammarah bisu, ego yang memerintahkan kepada kejahatan. 2. Nafs al-lawamah, ego yang mencela diri sendiri dan sadar akan dosa. 3. Nafs al-muthmainnah, ego yang tenang dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian sejati hanya dapat dicapai ketika kita mampu membawa nafs kita ke tingkat muthmainnah. Namun, perjalanan ini membutuhkan usaha yang konsisten, doa, dan pengendalian diri. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi ketika ego tidak terkendali? Berikut beberapa dampaknya. 1. Kesombongan. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi." Hadits riwayat Muslim. Ketidakpuasan duniawi. Ego membuat kita terus mengejar hal-hal duniawi yang tidak pernah cukup. Padahal Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Surah Ar-Ra'd 28. Kerusakan hubungan dengan sesama, ego yang dominan menyebabkan konflik, iri hati, dan permusuhan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk merendahkan hati dan mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Mengatasi ego adalah salah satu bentuk jihad terbesar dalam Islam yang disebut sebagai jihad an-nafs. Berikut langkah-langkahnya. 1. Mengenal diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Ketika kita sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, kita akan lebih mudah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesombongan. 2. Memperbanyak zikir. Zikir adalah senjata utama untuk mengingat Allah dan menenangkan hati. Dengan berzikir, ego kita tunduk kepada kebesaran Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya hingga meneteskan air mata akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Salat dengan khusyuk. Salat adalah sarana terbaik untuk merendahkan hati di hadapan Allah. Ketika kita sujud, kita menyerahkan seluruh ego kita kepadanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Surah Al-Ankabut ayat 45. 4. Memperbanyak sedekah. Sedekah membantu kita melepaskan sifat cinta dunia yang ditiupkan oleh ego. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi. 5. Berdoa memohon hidayah. Berdoalah agar Allah membantu kita mengendalikan ego. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah, "Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat sombong, hasad, dan iri hati." 6. Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling rendah hati, meskipun beliau adalah pemimpin umat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau biasa menjahit bajunya sendiri dan membantu pekerjaan rumah. Ini adalah bukti bahwa kerendahan hati membawa keberkahan. Kedamaian sejati hanya dapat ditemukan ketika kita tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa cara untuk menemukan kedamaian dalam Islam. 1. Tawakal.
Berserah diri kepada Allah atas segala urusan adalah kunci kedamaian. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 3. 2. Syukur. Rasa syukur menjauhkan kita dari keluh kesah dan ketidakpuasan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Hadits riwayat Ahmad. 3. Sabar. Sabar dalam menghadapi ujian adalah cara lain untuk meraih ketenangan. Allah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 6. Hadirin yang dirahmati Allah, mengatasi ego dan menemukan kedamaian adalah perjalanan yang membutuhkan usaha terus-menerus. Namun, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita memiliki panduan yang sempurna. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah mengendalikan ego kita hari ini? Apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan kedamaian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan ego dan meraih kedamaian dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.